Yang pertama Ibu, Al-Quran itu adalah isinya tentang akidah, keyakinan kita, siapa sih Rob kita. Isinya adalah tentang ibadah. Ibadah sudah ada aturannya Bu. Ibadah yang diterima Allah yang bagaimana? Yang ada tuntunannya Bu, yang ada perintahnya dari Nabi, itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga apa Bu? Al-Quran isinya tentang muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia Bu. Yang keempat apa Bu? Tentang hukum. Hukum ini aturan-aturan yang membatasi perilaku kita Bu, agar tadi tidak melampaui batas. Selanjutnya isinya tentang kisah-kisah. Siapa Bu? Kisah-kisah nabi-nabi zaman dahulu Bu, bagaimana dakwahnya. Yang terakhir Bu, tentang ilmu pengetahuan. Ibu-ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diizinkan untuk bertemu kembali dalam acara yang spesial, acara khusus dari Labaika Catering, yaitu pengajian atau kajian Majelis Tahsin Labaika. Alhamdulillah hari ini kita bertemu untuk semua kelas ya. Ada 5 kelas dari Majelis Tahsin Labaika. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam majelis yang besar. Insya Allah semoga kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang paling penting kita diberikan iman dan Islam. Semoga ini kita bisa pegang sampai kita memenuhi ajal kita. Amin. Salam dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu semuanya, ya. Sebelum kita mulai acara hari ini, saya bacakan dulu susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti kita ada pembacaan Quran Surat An-Naba, seluruh peserta nanti saya akan memimpin. Yang ketiga yaitu sambutan dari tuan rumah. Yang keempat yaitu perkenalan kelas ya. Yang kelima ada tausiah dan motivasi nanti dari Ibu Ais. Yang keenam adalah kabel silang. Yang ketujuh adalah kronologi ya. Tadi kita sudah awali pertemuan hari dengan bacaan basmalah. Oke. Kita lanjut ke acara yang berikutnya yaitu pembacaan surat An-Naba seluruh peserta. Ya. Monggo disiapkan mushafnya atau mengangkat dengan HP. Sudah ibu semuanya? Kita awali bacaan An-Naba atau surat An-Naba dengan ta'awud dan basmalah. Yang sudah hafal tinggal murojaah ya. Masya Allah. Ini di sini banyak sudah menghafal kayaknya. Ya, Masya Allah. Ya. Kita mulai ya. Wahid isnen talata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا
Semoga acara kita lancar dan Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sungguh berlaku pada Bu Ais, masya Allah, alhamdulillah sudah dari tengah-tengah kita. Semoga Ustazah atau Umi Ais senantiasa sehat. Ya, amin ya. Ya ibu semuanya, gimana kabar ibu? Alhamdulillah. Gimana biasanya kalau yang santri? Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Itu ya, kita ulangi ya. Biar kita semangat pagi hari ini ya. Biar kayaknya nggak kaku gitu, dari tadi kayaknya kaku gitu ya. Mungkin karena belum saling kenal ya. Nah, gitu ya. Jadi jawabnya alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gitu aja ya. 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 Mana kabar santri semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Sohibul Bait. Monggo kepada Ibu Istiqomah kami persilahkan. Ibu Istiqomah. Oh, didampingi sama Pak Ubar maksudnya. Oke. Harus salin bed ini ya. Monggo ditemani Masya Allah, kalau mereka ngiri ya. Ngiri yang panganan ini. Ngiri yang panganan. Luar biasa hebatnya Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah betul belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hanyalah milik Allah yang pada kesempatan pagi hari ini beliau telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, yang alhamdulillah kita bisa silaturahmi di tempat ini. Salawat dan salam kunjuk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh pengikutnya termasuk kita sekalian. Yang ketiga, terima kasih kepada Bunda Umi Ais yang pada kesempatan ini telah berkenan hadir di tengah-tengah kita, yang nanti sangat kita harapkan untuk memberikan tausiahnya kepada kita sekalian, yang kita ini adalah orang-orang yang haus dengan nasihat-nasihat agama, nasihat Allah. Insya Allah nanti beliau akan menyampaikannya. Terima kasih sebelumnya Bunda. Yang keempat, terima kasih kepada Ustazah Hija yang sudah membimbing, menuntun, mengajari ajaran Al-Quran, yang insya Allah kita doakan semoga ini menjadi amal jariah beliau yang tidak terputus sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada bunda-bunda salihah yang hadir di tempat ini. Insya Allah nanti kita akan bergembira, ria, saling kenal mengenal, karena selama ini
dari kelas Aisyah, maaf ya Bunda, kelas Asia, kelas Maryam, kelas Khadijah, dan kelas Fatimah. Mudah-mudahan ini nanti kita saling mengenal walaupun hanya sekilas, namun insya Allah banyak hikmahnya bagi kita sekalian. Karena kita punya satu pedoman, kalau tiada kenal tiada sayang. Insya Allah nanti kalau kita sudah kenal, kita ketemu di pasar, kita saling bisa menegur dengan teguran yang penuh dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alangkah bagusnya kalau kita awali dengan doa. Insya Allah yang mendengarkan saling mendoakan siapa yang memberikan salam. Yang terakhir, saya selaku sohibul bait, bukan sohibul bait, sebetulnya yang punya hajat ini ibu semuanya, bunda-bunda semuanya, saya hanya ketempatan saja. Mudah-mudahan kalau di dalam kami menyediakan segala sesuatunya, baik itu tempat duduk, baik itu suasana kelas yang panas, bingung saya itu mau ngasih, mau dipasang AC, air conditioner, itu karena di situ ada bolongnya, kecuali yang bolong itu ditutup dengan kaca mungkin. Akan dia bilang mudah-mudahan ada rezeki bisa nutup. Ini kayaknya sudah diplanning oleh Mbak Fajar sepertinya. Tapi entahlah, nanti Allah yang meridhoi apa yang menjadi harapan kita. Dan yang lain-lain, mungkin nanti akomodasi yang kami sediakan mungkin kurang berkenan. Mestinya tadi rencana saya itu datang ke penunjukan bawa selai, tapi itu ke Lampung. Sampai kesini masih berbias. Demikian apa yang kami sampaikan. Pak Unggar mau nambah. Jadi Pak Unggar mau nambah sedikit betul Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau ngomong jangan lama. Ini tadi pesan saya terus sudah Mas. Dan yang itu saya dalam pertemuan ini maupun dalam silaturahmi ini, saya itu merasa kesendirian. Sendiri. Saya jadi santriwan sendirian, tengah-tengah santriwati. Tapi ya begitulah, ya. Kami memang itu juga ilmu kami. Dan suasananya laku di sini Ustaz kembali. Ganti cerita dong, perempuan yang berkuasa. Kalau mau sesuatu tinggal bilang Mas, tolong ambilkan Mas. Tapi juga saya lagi sesuatu saat yang lain selain Mas, aku kesel, sedih Mas. Pria jujur. Tak lama kemudian salat itu sampai setengah sepertiga malam. Alhamdulillah. Itu saja dan cukup bersama Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Saya doakan kasih roh kepada Ibu Istiqomah dan Pak Umar, Masya Allah. Selalu kemana-mana berdua ini ya. Ini apa bikin kanan ya? Ini apa kanan? Iya, ibu semuanya Istiqomah mungkin bisa saya tambahkan ya, Bu Isi. Bisa saya tambahkan sedikit kenapa ada majelis taklim labaikan ini? Ya, jadi ibu semuanya ada sedikit tambahan dari saya. Kenapa akhirnya ada majelis taklim yang ada di labaikan ini? Jadi ceritanya dulu ibu ya sama bapak itu kan memang sudah punya aula ini ya. Tapi memang waktu itu kegiatannya belum banyak, gitu ya. Jadi kepengen ruangan ini ya dipakai, dimanfaatkan, digunakan untuk sesuatu yang berguna tidak saja di dunia maupun di akhirat, tapi juga berguna di akhirat kan gitu. Akhirnya rebukan, alhamdulillah saya dipercaya untuk bersama ibu belajar membaca Al-Quran. Akhirnya terbentuklah majelis taklim labaikan. Nah dari awal itu yang awal dari kelas Selasa pagi ya, Selasa pagi waktu itu masih berpindah-pindah ya awalnya. Pertama di masjidnya Bu War, di mana Masjid Gilang, di masjid apa namanya Nurul ya. Dulu awalnya kajian kita tuh ada di Nurul ya. Nah, di situ sempat beberapa kali, terus hanya pindah ke Labaika dan itu seterusnya sampai hari ini gitu ya. Jadi alhamdulillah aula ini insyaallah senantiasa dipakai untuk kegiatan yang bermanfaat dunia dan akhirat ya. Jadi selain ada majelis taklim juga ada tafsir setiap hari Selasa habis maghrib. Kalau yang Kamis itu biasanya dia Solihin ya. Nah, ini biasanya dilabaikan kalau kan di rumahnya di sorinya Pak Alfa ya. Nah begitu ibu dia. Jadi alhamdulillah setelah kelas yang satu ada ternyata banyak yang ingin bergabung di Labaika karena memang di sini banyak sekali masyarakat yang pengen belajar dan belum ada medianya atau belum ada yang menyediakan. Alhamdulillah dari Labaika menyediakan itu semuanya ya. Jazakumullah khairan kepada keluarga Bapak Umar dan keluarga Ibu Istiqomah yang sudah menyediakan fasilitasnya untuk kita semuanya ya. Semoga menjadi amal soleh seluruh keluarga ibu bapak semuanya ya. Sekarang acara selanjutnya yaitu perkenalan kelas ya. Siap-siap ya, jangan lupa nanti nama kelasnya ya. Jadi ya alhamdulillah, jadi berawal dari keinginan Ibu Istiqomah yang kepengen mempertemukan semua kelas yang saya bersamai itu. Nah itu ada 5 kelas, jadi kita kepengen bikin acara pengajian. Nah alhamdulillah hari ini terlaksana, kita mengadakan pertemuan atau kopdar ya. Jadi kopi darat lah istilahnya ya. Tidak melalui online terus gitu ya. Nah ya, yang pertama dari kelas yang Selasa pagi. Nah ini yang pertama kali perintisnya ya, itu dari kelas Asia ya, Selasa pagi. Oh iya, Masya Allah ya, dari kelas Asia ya. Kita perkenalkan ya. Yang pertama ya, yang pasti Bapak Umar tadi ya. Jadi beliau membersamai Ibu Istiqomah setiap kali kajian tahsin ya. Jadi memang beliau jadinya ya laki sendiri gitu ya. James Bond. Ya alhamdulillah. Dulu sempat ada ya. Siapa? Suaminya Bu Jaria. Oh iya, suami Bu Jaria ya. Saya nggak tahu kenapa, cuma sekali doang. Nggak tahu kenapa itu ya. Nah, yang pertama saya panggil Bu Siti Rahayu. Dada Bu, dada. Nah, ini Bu Siti Rahayu. Ini rumahnya di mana Bu? Jauh sekali. Oh, jauh banget, tinggal nyebrang maksudnya. Ya. Terus yang kedua Bu Warjila. Nah, ini Masya Allah. Ini
3 sampai 5 kali rapat. Alhamdulillah. Apalagi kemarin mau muktamar wala 24 jam tuh kayak bisa tuh rapat gitu Tapi ya. sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Terus yang kedua Bu Istiqomah dengan Pak Umbar, sampun ya. Bu Herati silakan berdiri. Nah, Halo. Ya. Terus yang berikutnya Bu Sri Suharyati. Salam. Ya, salam ya. Terus Bu Tuti Aris. Ini yang punya rumah di sana tuh loh Bu yang buat generasi. Dulu tak kira itu gedung pertemuan gitu loh, punya kelurahan. Nah, ternyata tuh rumahnya beliau. Insya Allah ya, barokallah ya rumahnya ya Allah ya. Terus Bu Zahidah. Nah ini Bu Zahidah. Bu Zahidah ini kalau saya tahunya dulu Bu Tris, ya kan Bapak Pak Tris ya. Ya. Terus yang berikutnya Bu Eli. Nah Bu Eli. Jadi Bu Eli ini ada di grup tapi belum aktif. Ya karena kesibukan beliau, jadi beliau belum aktif untuk kasihnya. Tapi kalau untuk kegiatan semuanya insya Allah ya dia bisa ikut. Terus yang berikutnya Mbak Kadila. Ayo Mbak. Di depan dong Mbak, yang depan. Mbak maju Mbak. Kan nggak tahu yang belakang. Jadi tadi udah maju. Maju mundur tapi kan nggak tahu namanya. Mbak Kadila. Terus yang berikutnya Bu Elis Mindati. Maju Mbak Elis. Maju kalau dia soalnya posisinya. Maju sebentar. Mindari us. Oh, bisa. Assalamualaikum. Elis Mindari. Oh, ya, ini salah ketiga Mindari. Terus yang berikutnya Mbak Fada Inovia Innova. Nah ini dia. Aku kalau baca namanya Fada Innova, kok Innova ya? Harusnya Avanza gitu ya. Ayo Bapak. Ini putri dari Bapak dan Ibu ya. Kakak lagi ya. Terus yang berikutnya Bu Sri Hartatmi. Ya. Salam. Terus yang berikutnya Bu Nur Hayati. Ayo. Salam. Yang berikutnya Bu Isti Rohaya. Yes. Belakang maju. Maju. Maju Mbak. Ini Bu Isti Rohaya ini jualan bakmi Jawa. Bakminya enak banget. Ya saya makanan beliau. Bakmi. Terus yang berikutnya Bu Sri Sulasi. Depan. Ini rumahnya juga jauh banget ya. Sudah. Terus yang berikutnya Bu Mini. Maju Mbak. Namanya Mini siapa ya? Surat ini. Depan. Surat Mini. Oh ya. Ya. Terus yang berikutnya siapa lagi nih? Oh, yang belum saya sebut siapa ya Bu? Sri Suharsi. Oh, Bu Sri Suharsi ya. Ayo. Di sini nomor berapanya? Bu Sri Suharsi monggo Bu Sri Suharsi. Oke. Terus yang berikutnya Bu Utariani. Ya, Bu. Jadi Ibu kalau ingat utara, utara selatan Utariani. Ya, sudah semua belum ya? Yang belum sudah ya? Sudah ya. Bu Ais ada acara nggak ya? Alhamdulillah. Bentar ya Bu, saya dulu ya. Terus yang berikutnya sudah ya berarti kelas yang Selasa. Jadi ini kelas Selasa pagi jam 8. Setengah 8. Nah, yang berikutnya adalah kelas Maryam. Yang pertama Bu Partini, silakan Bu Partini. Nah, ini Bu Partini. Ya. Nanti kalau ketemu lagi belanja silakan menyapa ya. Yang kedua Bu Murdaningsi. Maju Bu. Oh, kuning itu Murdaningsi ya. Terus Bu Suwarni. Bu Suwarni. Waalaikumsalam. Bu Ishartini.
Izhar Tati. Oh ya, Maju-maju. Izhar Tati. Terus yang berikutnya Bu Fatona. Ya, Masya Allah nih, Bu Fatona bela-belain hari ini libur loh kantinnya demi acara ini loh ya. Beliau di kantin mana kecamatan ya? Hari ini diliburkan loh, kasihan kan mereka. Ya, sekali-kali kan ya, Bu Fatona ya. Ya. Yang berikutnya Bu Evi Elfitri. Alhamdulillah. Nah, ini beliau tetangganya Bu Hera ya. Terus berikutnya Bu Siti Maisaro. Bu Siti Maisaro ya. Ini rumahnya di Bloko. Ya. Terus Bu Susi Indarwati. Ini Bu Ketua ya. Ini Bu Ketua dari kelas Maryam. Beliau ini penjahit ibu-ibu. Jadi kalau mau yang menjahitkan silakan. Ya. Terus yang berikutnya Bu Siti Badriah. Nah, penjahit lagi. Nah, ini penjahit. Ini penjahit dan pengusaha roti. Iya. Ya. Terus disebut. Ya. Terus yang berikutnya Bu Widodi Nugraheni. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah semua ya. Yang ini Maryam. Oh, iya di sini. Terus saya di sini tadi belum ada atau sudah ada? Bu Mimin, silakan Bu Mimin. Ya, jadi dari pas waktu awal-awal beliau hadir, terus karena kesibukannya beliau, akhirnya belum hadir lagi. Nah ini alhamdulillah bisa hadir acara ini ya. Alhamdulillah. Terus oh, Bu Badriah ya? Oh, nggak ada di sini kok, Bu. Nggak bisa. Iya. Belum saya sebutkan ya? Oh iya, betul. Bu Badriah. Ini Masya Allah ya, paling sempurna tapi Bu semangatnya luar biasa. Ya. Terus yang berikutnya kelas Aisyah. Ya, kelas Aisyah. Aisyah ini istimewa ya. Sampai-sampai kita menentukan hari aja mereka loh. Saking sibuknya gitu. Masya Allah ya. Kelas Aisyah yang pertama Mbak Fada Innova. Ini ketua umumnya. Ketua umumnya ya. Terus yang ketiga Kelasnya double masuk kelas kita juga. Bu Sumarwati Dasuki. Ya. Terus yang berikutnya Bu Yuli Wahyuningsi. Masih rias. Ya. Itu acara apa kalau biasanya kalau ijazah kan udah selesai ya? Oh mundur ya. Yang berikutnya Irupiani Praspawati. Namanya luar biasa ya. Irupiani Praspawati ya. Yang berikutnya, siapa ini namanya bagus banget ya, Jannatin Aliyah. Sesuai namanya ya. Orangnya tinggi. Aliyah itu kan tinggi, jadi beneran tuh ya tinggi banget. Terus yang berikutnya Mbak Mawarni. Mana ini? Oh, di belakang. Ya. Terus Bu Heni Subekti. Bu Heni. Waalaikumsalam. Ya, Bu Heni Subekti ya. Terus yang berikutnya Bu Sri Indarwati. Kayaknya ini banyak fansnya deh. Oleh banyak fansnya. Terus yang berikutnya Bu Yayu. Oh, alhamdulillah, insyaallah ya. Terus yang berikutnya Bu Yuri Kurniasi.
barangnya di jenenge lengkap ya. Ini sohib saya dari dulu tapi saya nggak tahu namanya. Baru sekarang saya tahu namanya. Menantu. Ini menantunya dari ibu bapak luar ya. Terus ini Bu Maria. Alhamdulillah ini datang Bu Maria. Perlu istikharah. Ya, bingung kan ya? Wah, sama-sama berat acaranya. Gitu ya. Terus yang berikutnya sudah ya? Kelas Aisyah sudah? Sudah semua? Sekarang kelas Khadijah. Ya, siap-siap ya kelas Khadijah ya. Ibu Titin Suryandari. Terus yang berikutnya Mbak Ana Setianingsi. Ibu Dior Suhartini. Ya, cantik banget ya. Yang berikutnya Bu Supani Radio. Nah ini Bu Radio sama Bu Endar ini Bu Radio ibunya dari Mbak Endar. Ya, jadi ibu sama anak semuanya belajar di sini. Ya. Alhamdulillah ya. Ya, dan ini Masya Allah ibu ya saking semangatnya nih. Rumahnya mana? Ganjuran. Berapa kilo dari sini? 32 kilo. Masya Allah. Ya, kalau kita bayanginnya mau subuh 5 kat gitu ya. Tapi Bu Radio ini pembalap. Jangan salah. 10 menit nggak nyampe. Ya. Masya Allah ya. Terus yang berikutnya Bu Marjo. Halo. Ini pensiunan Bu Guru. Alhamdulillah. Terus yang berikutnya Bu Dewi Iriani. Ya, ini juga salah rumahnya jauh ya. Terus yang berikutnya Mbak Sari. Yang berikutnya siapa ini? Kok tadi belum ya Mbak Endar ya? Terus Mbak Endar sudah belum? Belum ya? Mbak Endar Sri Astuti. Jadi sama ya namanya itu, yang satu Bu Endar, yang satunya Bu Indah. Satu pakai I, satunya pakai E. Jangan salah ya Bu, nanti ketemu di jalan ini yang pakai I apa pakai E? Iya ya, beda banget yang pakai I. Orangnya tinggi banget Masya Allah. Terus yang berikutnya Bu Yuni. Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Terus yang kelas yang terakhir ya, kelas Fatimah. Jadi ibu semuanya sudah diketahui, kelas Aisyah dan kelas Khadijah ini adalah para perias manten. Jadi monggo ibu kalau yang mau mantu silakan sudah tersedia ya. Dari urusan make up, urusan acara, urusan catering semuanya ada. Ya. Yang berikutnya kelas Fatimah, ya. Yang pertama Bu Darmila. Nah ini Bu Ketua ya. Ini Bu Ketua dari kelas Fatimah, ya. Terus yang kedua Bu Sutartiningsi. Semangat ya. Waalaikumsalam. Yang berikutnya Bu Mening Istiati. Oh, alhamdulillah. Saya kecil lembut ya. Yang berikutnya Bu Siti Kohariah. Alhamdulillah. Terus Bu Mariatun Hidayati. Bu Atun ya. Yang berikutnya Bu Sri Sukarni. Yang ketujuh Bu Imuk Mujira. Ini orang paling setia. Paling setia dengan Mbak Fada. Bu Yati ya, Masya Allah Bu Suyati ya.
Allah. Ini Bu Suyanti karena ibunya lagi sakit ya, jadi sekarang ini belum aktif lagi di Tamsin karena menjaga ibunya. Ya. Bagian pengairan ini ya. Terus yang berikutnya Bu Weti. Nah ini juga ini pengusaha kue ya. Silakan yang mau pesan monggo Bu Weti ya. Hari ini yang tidak hadir, sudah semua yang kelas Fatimah? Sudah ya? Sudah? Ya. Jadi yang izin hari ini ada Bu Yanti ya, dari kelas Fatimah itu ada Bu Yanti, Bu Ning Pada, Bu Ning Poyo, Bu Winik Ismantoro. Terus yang gak hadir lagi ini Bu Asi Suryani. Oh Bu Amin, oh iya Bu Amin kemana? Oh benar ya. Alhamdulillah ya. Jadi Bu Amin ini peserta paling sepuh. Ini putranya, tapi semangatnya luar biasa. Putranya ini. Oh iya. Lupa saya sudah diwakili ya sama putranya. Ya. Dan alhamdulillah ini semuanya kita sudah perkenalan dari kelima kelas yang ada di presentasi mereka ya. Semoga dengan kita berkenalan ya, katanya kalau tidak kenal tidak sayang. Tidak sayang. Jadi alhamdulillah dari kita sudah berkenalan itu semuanya. Nanti kalau yang lupa, yang ingat pokoknya menyapa dulu, itu ya. Jadi dengan kita berkenalan, insya Allah ukhuwah akan terjalin ya. Semoga kita semuanya dikumpulkan di surga Allah yang amin. Ya. Ibu semuanya melanjutkan acara yang berikutnya ya, disiapkan catatannya ya, kita akan bersama-sama mendengarkan motivasi atau tausiah dari Umi Aisyah ya. Untuk itu ya, Umi Aisyah dulu di depan dulu sambil kita membagikan snacknya. Siap-siap dicatat Ibu ya, karena nanti kita banyak door prize hari ini ya. Jadi siap-siap menjawab nanti pertanyaan dari narasumber maupun dari saya. Tidak ada teh sama snack, monggo silakan dilanjut dulu ya, tapi snacknya nanti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Ubah selaku Sohibul Hajah, yang saya muliakan Ustazah Hilda, dan juga yang saya banggakan ibu-ibu semua. Apa kabar santri pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah, ibu, saya barunya saja sudah, masya Allah, senang, bangga dan juga terinspirasi. Ya, saya merasa senang sekali ya. Ibu, pertama mari kita banggakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghibur kita di tempat ini. Semoga tempat ini yang selalu dibuat untuk kajian, untuk belajar ilmu, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus, agama yang benar, akidah yang benar yaitu Islam. Semoga ibu semuanya besok kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Apa kabar ibu? Alhamdulillah. Pokoknya kamu sekarang ditanya kasarnya ini mau ngaji, sudah siap? Sudah siap saya katakan? Alhamdulillah ibu. Al-Quran, saya ketika mendengar kata Al-Quran di bulan ini bergetar. Karena apa ibu? Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, pasti Allah akan memuliakannya. Amin. Ini perlu disadari ibu. Siapapun yang berteman bersahabat dengan Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya. Makanya saya juga kemarin Ustazah Hilda dan juga Ibu Is ketika kalau mau ada kajian di sini, masya Allah saya merasa ikut bangga ibu. Karena memang belajar Al-Quran ini kalau tidak dapat hidayah dari Allah, rasanya males ya. Belajar Al-Quran kok bertahun-tahun, ya kan? Sudah berapa tahun di sini? 6 bulan. Ada apa dengan Al-Quran ibu? Ibu, Al-Quran adalah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan mukjizat beliau. Kenapa kok Al-Quran? Padahal nabi-nabi sebelumnya ibu mukjizatnya itu bukan kitabnya, tetapi mukjizatnya itu ada yang tangannya bisa bersinar. Tangannya siapa itu? Nabi Musa. Ada yang bisa mengobati orang sakit. Siapa? Nabi Isa. Dan juga ibu ada yang tangannya jadi ular. Nabi Musa juga. Jadi ibu, mukjizat itu disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya pada waktu itu. Karena di Mekah waktu itu ibu, orang-orang itu suka bersyair. Dan kalau bisa bersair itu merupakan orang-orang yang hebat ibu. Kalau bisa menyusun syair, kemudian membacakannya di pasar Upas. Pernah di pasar Upas? Di daerah Mekah, maka dia akan menjadi orang yang terkenal dan juga orang hebat. Nah, karena pada masa itu ibu, Al-Quran itu pada masa Nabi Muhammad diturunkan itu orang-orang suka syair, maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat. Alhamdulillah. Apa tujuan
tujuan diturunkannya Al-Quran Ibu, pasti Allah punya rencana, punya tujuan. Ibu, setiap nabi itu diutus ya, kebanyakan dikasih kitab sebagai pedoman, sebagai petunjuk pada kaumnya. Ada kitab yang namanya kitab Taurat. Nabi siapa Bu? Nabi Musa. Zabur Nabi siapa? Daud. Kemudian Injil Isa. Semua yang itu Ibu diturunkan hanya untuk kaumnya saja, dan tidak ada kewajiban mendakwakan di daerah lain. Tetapi khusus Al-Quran Ibu diturunkan untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Karena Nabi itu diutus untuk seluruh alam Ibu. Begitu juga Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini Ibu tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk kaum apa? Jin. Jadi jin, makhluk yang namanya jin itu Ibu juga mereka juga seperti kita belajar Al-Quran. Makanya Ibu, Al-Quran ini Ibu, bagi orang-orang yang mempelajarinya Ibu, Allah menempatkan khusus posisi yang luar biasa. Ada orang yang baik Bu, mungkin suka bersedekah, kita menganggapnya baik, alhamdulillah. Ada orang yang suka puasa juga baik, ada yang suka sholat malam, ibadahnya bagus-bagus. Tetapi apa? Nabi ngerti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanallah, ini Ibu. Makanya Ibu, kita tidak salah punya teman yang selalu memotivasi untuk belajar Al-Quran. Karena kita ini Ibu, belajar itu karena pengaruh teman juga. Jadi benar. Kalau temannya itu semangat, maka kita juga akan semangat. Apalagi untuk belajar Al-Quran. Jadi Ibu, tujuan Al-Quran diturunkan itu apa? Tujuannya adalah sebagai petunjuk bagi orang Islam dan orang beriman. Kenapa kok ada kata Islam dan beriman? Karena kadang Ibu, orang itu kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu sudah Islam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi belum tentu dia beriman. Ibaratnya dia itu baru dapat tiket masuk surga. Nah, dia mau gunakan nggak tiket ini yang namanya Islam ini? Makanya suatu saat Ibu, ada orang Badui datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah beriman. Nabi ngerti apa? Kamu belum beriman tapi baru Islam. Karena Islam itu syaratnya cuma membaca syahadat. Nah, siapa orang beriman itu? Yang sudah menjalankan kewajiban itu. Makanya Quran ini sebagai petunjuk orang Islam dan juga orang beriman, ya, supaya bahagia di dunia dan akhirat. Ini tujuannya. Kenapa kok bahagia di dunia dan akhirat Bu? Karena kehidupan kita ini tidak hanya di dunia toh Bu. Kehidupan kita itu dunia dan akhirat. Bahkan Ibu, di akhirat itu lebih lama. Kalau kita di dunia hanya berapa tahun coba? Mungkin hanya 60 tahun, mungkin 70 tahun, dan itu sebentar sekali. Maaf yang di sini paling tua usia berapa Ibu? 84. Subhanallah. Masya Allah. Kayaknya baru kemarin kan Bu. Apalagi kalau sudah kumpul dengan teman-teman Bu, rasanya kita itu masih 17 tahun, ya enggak? Iya. Iya Bu. Kalau kita gojek-gojekan, Masya Allah, bergaul, berinteraksi, kita lupa bahwa kita 70 tahun ya Bu ya. Itulah Bu, maksudnya apa? Dunia itu sebentar toh Ibu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik karena akhirat itu selama-lamanya Bu. Masya Allah. Sebab Bu, kalau kita memikirkan selama-lamanya itu terus kayak piye gitu. Jadi Ibu harus perso bahwa kehidupan di akhirat nanti juga seperti di dunia ini Bu. Punya rumah, punya istana, punya kebun, punya taman itu Bu.
doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kan Bu, dunia akhirat. Itu Bu. Nah, Ibu, kalau kita pengen dunia dan akhirat, ternyata Ibu, man arada dunya fa alaihi bil Qur'an. Kalau kita menginginkan dunia, Bu, ternyata juga dengan Al-Qur'an. Man arada akhiratan alaihi bil Qur'an. Man arada huma, kalau kita pengen dua-duanya, maka juga Al-Qur'an. Maka Ibu, janganlah kita sampai merasa lelah untuk mempelajari Al-Quran. Karena apa Ibu? Banyak sekali nanti fadilahnya yang akan saya sampaikan berikut ini. Saya matikan dulu HP saya ya Bu, biar nggak mengganggu. Ibu, kenapa kok Al-Quran itu perlu kita pelajari? Yang pertama Ibu, Al-Quran itu adalah isinya tentang akidah, keyakinan kita. Siapa sih Rob kita? Rob itu adalah pencipta. Rob kita simpen Bu? Allah. Sebagai pencipta Ibu, Allah tidak membiarkan kita hidup sendiri, tetapi dikasih petunjuk, bahkan dipelihara. Namanya juga dipelihara, berarti Allah itu menginginkan peliharaannya itu pasti baik-baik saja kan? Sehat, kuat, bahagia, itu kan Bu. Kalau maaf ya, ini analoginya seandainya kita punya ayam Ibu, maaf, kita memelihara ayam, pasti pengen ayam kita kan jadi ayam yang sehat, banyak telurnya, gemuk, itu kan Bu. Allah Bu menciptakan manusia tidak hanya menciptakan, tetapi Ibu dipelihara. Maksudnya apa? Dijamin rezekinya, dicukupi rezekinya, dan juga dikasih petunjuk agar tidak tersesat. Kenapa kok manusia dikasih petunjuk Bu? Karena kebanyakan manusia itu melampaui batas Bu. Nah, dengan adanya Islam Ibu, maka akan membatasi supaya kita tidak melampaui batas. Dan dengan apa? Dengan Al-Quran. Akidah Bu, Tuhan kita hanya Allah. Kita tidak pernah berharap terhadap yang lain. Ibu, dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhan mewajibkan kita untuk menyembah kepadanya Bu. Jadi pertama kali tugas manusia itu ya menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah? Tugas kita apa Bu? Beribadah. Kalau kita tahu tugas kita beribadah Bu, maka hidup ini pasti akan selalu jalan di koridornya, tidak akan meleset Bu. Oh ibadah. Nah, ibadah itu apa saja Bu? Apa saja yang kita lakukan Bu karena Allah, baik itu yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh, semua kebaikan itu adalah ibadah. Kalau kita niatkan ibadah, karena kalau kita tidak niatkan Ibu, maka innamal a'malu binniyat. Ibadah amal apapun tergantung niatnya. Isinya apa lagi Bu? Isinya adalah tentang ibadah. Ibadah sudah ada aturannya Bu. Ibadah yang diterima Allah yang bagaimana? Yang ada tuntunannya Bu, yang ada perintahnya dari Nabi, itu yang harus kita lakukan. Kadang orang semangat beribadah ternyata nggak ada tuntunannya Bu. Nabi bersabda Bu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa ada contoh dari Nabi, maka akan tertolak sia-sia. Nah itu Bu, ibadah. Itu yang mengajari adalah Al-Quran. Yang kedua apa Bu? Supaya ibadah diterima, ikhlas. Penting Bu, ada tuntunan dari Nabi juga ikhlas. Yang ketiga apa Bu? Al-Quran isinya tentang muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia Bu, diatur Bu. Makanya ada yang namanya akhlak Bu. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuhan. Agama mana Bu yang ada aturan seperti ini? Makanya Ibu, kalau akhlak kepada Allah nggak boleh mensekutukannya.
Akhlak kepada orang tua harus taat selagi perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Akhlak kepada tumbuhan, itu pernah tahu bahwa ibu-ibu tumbuhan itu selagi daunnya hijau itu nggak boleh dibakar, ya. Makanya kalau kita potong-potong pohon itu akhlak terhadap tumbuhan, karena selagi warnanya hijau dia itu masih berzikir pada Allah. Yang seperti ini di dalam Islam diatur, masya Allah, luar biasa itu ya. Kemudian yang keempat akhlak tentang hukum. Hukum ini aturan-aturan yang membatasi perilaku kita agar tadi tidak melampaui batas. Kemudian selanjutnya isinya tentang kisah-kisah siapa Bu? Kisah-kisah nabi-nabi zaman dahulu, bagaimana dakwahnya. Karena ibu kita akan tahu bahwa setiap nabi itu adalah didustakan oleh umatnya Bu. Hampir semuanya begitu Bu. Dan mereka ibu yang mendustakan kemudian mendapatkan azab dari Allah. Seperti yang terjadi pada umat zaman dahulu, ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Ashabul Aikah, ada kaumnya Nabi Lot, ada kaumnya Nabi Musa. Semuanya diazab Allah karena nggak beriman. Kisah-kisah ini ibu menjadi pelajaran bagi kita bahwa ini merupakan ibrah agar kita belajar dari kisah-kisah Al-Quran. Ini isi Al-Quran Bu. Dan yang terakhir ibu tentang ilmu pengetahuan. Ibu mungkin pernah mendengar bahwa ada seorang dokter yang masuk Islam itu gara-gara menyelidiki tentang proses tumbuh kembangnya janin Bu. Janin itu ketika umur 1 sampai 4 bulan Bu, itu wujudnya adalah nutfah. Nutfah itu apa? Sperma. Kemudian 40 hari berikutnya adalah alaqah. Alaqah itu darah yang menggantung. Kalau nggak menggantung nggak akan jadi bayi. Jadi wujudnya itu kayak gini, kayak tokolan atau kayak itu. Kemudian 40 hari berikutnya adalah wujudnya mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Nah, kemudian 120 hari ini kemudian dikasih nyawa, dihitungkan rahmat. Saat itulah ditetapkan takdirnya. Tapi yang menjadi bahasan saya adalah proses ini ketika diselidiki seorang dokter, bukan persis prosesnya. Akhirnya ada seorang dokter yang masuk Islam gara-gara ini. Inilah sebagai ilmu pengetahuan. Ini Bu yang kita pelajari hari ini. Sampai mau ngaji, maaf, bokongnya terpos itu ya. Lah mau ngaji, nggak setiap orang Bu dikasih kemudahan Allah untuk belajar Al-Quran. Berbahagialah ibu-ibu yang di sini dimudahkan Allah belajar Al-Quran. Itu tanda-tanda Allah mencintai kita semuanya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa pun yang dikehendaki Allah kebaikannya, maka dia akan dipahamkan agama. Caranya apa? Ya belajar Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan hudan linnas. Ya, hudan linnas Bu, petunjuk bagi manusia. Jadi manusia itu yang beriman juga silakan, tidak beriman juga boleh, karena isinya ilmu pengetahuan. Itulah Al-Quran. Makanya tidak rugi kita belajar Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya Ibu, fungsinya apa sih Al-Quran ini? Nah, ini nanti dipelajari ya Bu ya, atau mungkin bisa untuk Ibu isi materi di kampung itu, masya Allah ini luar biasa Bu. Ini saya rangkum tadi, saya catat supaya teratur, supaya urut ya. Yang pertama Bu, fungsinya tadi sebagai petunjuk supaya kita tidak akan tersesat. Mau ada urusan apapun, masalah apapun Bu, kembalinya ke Al-Quran, bukannya kita. Orang yang tidak dengar dengan Al-Quran nggak tahu, bingung ketika ada masalah, malah dia larinya ke mana-mana. Padahal Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kemudian Ibu, yang kedua adalah sebagai pembeda. Membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini Al-Quran. Ini loh yang benar begini, yang salah begini, yang batil begini, yang hak begini. Itulah Al-Quran Bu. Makanya Ibu, Al-Quran ini dipelajari sampai kita mati, maaf, sampai mau menjemput kita, itu kayaknya belum akan selesai, ya enggak?
Suami saya itu Ibu ngajar tafsir itu sejak tahun 95 sampai sekarang tuh belum hatam Bu. Masya Allah. Di Al-Kausar, di An-Nahl juga ya Bu ya. Masya Allah. Oh Masya Allah di An-Nahl ya Bu. Subhanallah, itu Bu Al-Quran. Jadi banyak sekali yang harus kita kaji di dalam Al-Quran Bu. Tidak hanya tafsirnya, tetapi ternyata banyak ilmu di sana. Kemudian yang ketiga Ibu sebagai syifa, obat. Ini loh Bu. Makanya Ibu kalau kita sakit ya Bu ya, Al-Fatihah itu Bu luar biasa. Al-Fatihah itu bisa kita gunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan Bu. Kalau kita sakit Ibu bisa untuk penyembuh obat luka fisik atau luka psikis. Dua-duanya boleh. Contohnya apa Bu? Contohnya Ibu ketika Rasulullah ya Bu ya di Mekah sana ada sahabat yang waktu safar. Sahabat ini satu rombongan gitu Bu merasa kelaparan, bukannya habis. Kemudian dia minta sama orang di kampung gitu, bisakah saya dibantu untuk makan? Mereka ternyata nggak mau Bu. Kemudian kepala sukunya tuh sakit tuh, dientok jengking, kalau jengking gitu kan, ada bisanya kan Bu. Kemudian sama sahabat ini dibacakan Al-Fatihah Bu. Ternyata dibaca ya, konon riwayat mengatakan bahwa itu ada riwayat mengatakan 7 kali Bu. Dibaca kemudian ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan, itu sembuh Bu. Bahkan dengan Al-Fatihah itu apa saja Ibu bisa untuk kesembuhan dan untuk kebutuhan yang lain. Inilah Quran luar biasa. Kemudian yang keempat Ibu sebagai mau'idhah hasanah. Jadi Ibu, agama itu adalah nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Dari mana? Dari Al-Quran. Kalau kita pengen dinasihati Ibu, maka baca Al-Quran. Karena di sana sudah ada semuanya Bu. Kemudian Ibu, apa sih keutamaannya? Kok kita itu disuruh baca Al-Quran Ibu? Masya Allah Ibu, ini luar biasa Bu. Ya, maaf sudah usia sudah mungkin sudah banyak yang 50 ke atas Ibu ya. Ibu ketika kita usia 40 tahun menuntut ilmu itu termasuk sudah terlambat. 50 tahun Ibu terlambat jauh. 60 tahun. Tapi Bu, pernah suatu saat Ibu orang bertanya sama Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad? Ahmad bin Hanbal. Tanya, wahai Imam, sampai kapan saya itu harus menuntut ilmu? Kalau kamu layak hidup, maka kamu layak menuntut ilmu. Itu Bu. Jadi kita bertanya pada diri kita sendiri. Kalau kita masih layak untuk hidup, maka kita masih layak menuntut ilmu. Karena kebutuhan kita akan ilmu itu melebihi kebutuhan kita akan makan. Iya enggak? Makan sehari 3 kali, tapi ilmu Bu. Ketika kita mau bergerak, mau beraktivitas, mau beramal, orang Islam itu semuanya ada ilmunya. Bahkan Bu, apa sih aktivitas kita yang enggak ada doanya? Ya enggak? Bangun tidur sampai tidur lagi itu ada doanya Bu. Maka kebutuhan kita akan ilmu itu melebihi akan makan. Makanya Ibu, ada hadis yang mengatakan bahwa kewajiban kita seorang muslim itu apa? Menuntut ilmu. Hadisnya bagaimana Bu? Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib Bu, wajib ain ini. Kalau kita belajar ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu yang lain itu fardu kifayah. Kalau ada orang lain yang belajar Bu, kita nggak wajib. Tapi belajar agama itu kita wajib Bu. Karena apa? Orang yang rajin belajar berarti dia kasihan sama dirinya sendiri. Pada dasarnya ketika dia belajar hari ini Bu, itu adalah tahap tingkatan usaha untuk menyelamatkan dirinya di dunia maupun di akhirat. Itulah Ibu. Jadi utamanya adalah apa Bu? Belajar ilmu menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Kemudian apalagi Ibu? Belajar Al-Quran ini utamanya. Yang pertama Ibu adalah setiap satu huruf Ibu ditulis sebagai
satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu adalah pahalanya berapa? 10. Subhanallah. Adakah tulisan buku-buku bahkan hadis pun tidak seperti Al-Quran. Setiap satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 pahalanya. Subhanallah. Kalau panjenengan Bu belajar tahsin Ibu, Masya Allah, sampai gimana Bu? Perasaan kok harus bener kok disalah-salahin terus itu ya Bu ya. Masya Allah, itu Bu belajar Al-Quran luar biasa. Ibu maaf, ini buka cerita ya. Maaf dulu, Ustaz Zaidah ini awalnya murid saya Bu, jujur ya. Setelah itu dia belajar dulu tahsin Bu beberapa tahun. Sekarang saya jadi muridnya Bu. Luar biasa Bu. Jadi tidak cukup setahun 2 tahun Bu beliau belajar, mungkin 5 tahunan ya Bu. Subhanallah Bu, saya merinding. Saya baru belajar tahsin baru setahun ini Bu, ketinggalan saya. Tapi bagi saya nggak ada yang telat Bu, itu Bu. Jadi saya belajar sangat Bu itu baru setahun ini. Dulu perasaan, wah saya tuh bacanya ya sudah benar gitu. Karena ngajinya juga kemana-mana gitu. Biar ternyata Bu, ada lagi ya, beda lagi. Ternyata itu Bu, ya seperti kita ya Bu ya. Insya Allah akan mudahkan. Barang siapa yang membaca Al-Quran, Allah akan mudahkan. Ya. Ayatnya bagaimana Bu? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Masya Allah, bagi siapapun yang ingin belajar Allah mudahkan. Itulah Al-Quran. Manfaat yang kedua apa Bu? Kok sampai kita itu bolak-balik belajar Al-Quran? Akan menjadi syafaat besok pada hari kiamat Bu. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ibu, siapa yang akan menjadi penolong kita besok hari kiamat? Ternyata Al-Quran yang hari ini kita baca terus kita bawa kemana-mana akan menjadi penolong kita Bu. Yang waktu itu tidak ada yang bisa menolong. Masya Allah Bu, makanya Ibu semangat ya Bu ya. Kita berharap mendapat syafaatnya di hari kiamat. Ini janji Allah Bu. Makanya Ibu, Al-Quran itu besok hari kiamat bisa menjadi hujah yang meringankan kita, tetapi ingat juga Bu, akan juga bisa menjadi hujah yang memberatkan kita. Kalau tidak pernah dibaca, tidak pernah difahami, tidak pernah diamalkan. Tugas kita terhadap Al-Quran itu tidak hanya belajar Bu, tapi Masya Allah banyak Bu. Membaca, menghafal, memahami, mengajarkan, mengamalkan. Itu berapa tadi? Masya Allah. Dan juga yang terakhir, membela Bu. Kalau ada Al-Quran dihina, kita bela Bu. Al-Quran kan punya Allah, Allah kan hebat, kenapa harus dibela? Itu sunatullah Bu. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Itu ya Bu ya. Kemudian apa lagi keutamaannya Bu? Tadi sebagai syafaat ya Bu ya. Kemudian yang ketiga Bu, tadi sudah saya sampaikan ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang Bu, ternyata yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ibu, kalau kita sudah belajar, Ibu ada kewajiban untuk mengajarkan. Jangan sampai kita punya ilmu tapi hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi ibaratnya pohon harus berbuah, itulah yang bermanfaat. Makanya punya ilmu, siapa muridnya? Bisa cucu kita, bisa putra-putra kita, Ibu, tetangga, siapapun Ibu yang memang mereka Ibu perlu kita ajari, diajak dulu, dikumpulkan dulu, nanti diseneng-senengnya dulu, dibuatin bakwan, ya kan Bu, dibuatin pisang goreng, karena memang snack itu tidak wajib, tapi pokok. Gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu, yang keempat, bagi orang-orang Ibu yang bacaannya bagus Ibu, maka akan disejajarkan dengan malaikat. Ini Bu, hadisnya Bu. Yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun
al kiromil baroroh, orang-orang yang bacaannya mahir bagus ibu, maka akan bersama malaikat yang mulia. Masya Allah. Kita lagi atas sejajar dengan malaikat. Insya Allah. Kemudian ibu, yang keberapa? Yang kelima ibu, ahlul Quran, ahlullah. Masya Allah. Ahlullah, ahlul Quran. Terus dibolak balik kedua. Ahlul Quran itu adalah ahli Allah, keluarga Allah. Ahlul Quran itu siapa ibu? Ahlul Quran itu orang yang membaca Al-Quran, kemudian orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang memahami, mengamalkan ya biar membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran, dan akhlaknya juga tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Tapi apakah kalau sudah paham Al-Quran terus nggak boleh? Salah, Bu. Bukan begitu, Bu. Begini. Kullu bani Adama khata' wa nisyan. Setiap anak Adam itu salah dan lupa. Itu sudah tabiat manusia. Jadi khairu khata'iha at-tawwabun, sebaik-baik orang yang salah ada bertaubat. Maksudnya apa ibu? Seorang ahli Quran berusaha menjaga akhlaknya, ucapannya, perilakunya, dan juga amalnya. Ini penting nih. Jangan sampai kita sudah belajar Al-Quran tetapi amalannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Menjaga apa tadi? Akhlaknya, kemudian amalnya, kemudian paham ya, menjaga Al-Quran ya, memahaminya, mengamalkan perilakunya, akhlaknya, ucapannya ya, semuanya sesuai dengan Al-Quran. Kalau seandainya kadang kita kepleset, bagaimana ya tadi Bu? Namanya manusia itu kadang kepleset, maka segera istighfar. Itu ya Bu ya. Itu Bu. Jadi kalau kita jadi keluarga Allah Bu, pasti Allah akan memuliakan kita Bu. Itu jaminan Allah Bu. Bahkan ibu kalau kita punya anak yang hafal Al-Quran Bu, Masya Allah, seperti Ustaz Dairuddin, putranya dua-duanya hafal Al-Quran. Subhanallah. Pengen? Kalau tidak kita Bu, mungkin putra kita. Kalau tidak putra kita, mungkin cucu kita Bu. Anak-anak yang hafal Al-Quran Bu akan mempersembahkan mahkota kebesaran di akhirat nanti. Merintih ya Bu ya. Allah Subhanallah. Itulah Bu. Jaminan Allah terhadap orang-orang yang belajar Al-Quran Bu. Makanya jangan putus asa Bu untuk belajar Al-Quran ini. Karena Al-Quran inilah yang akan memuliakan kita. Siapa Bu orang yang tidak dimuliakan Al-Quran? Ada orang buta, maaf ya. Pernah melihat yang namanya jihad. Pernah tuh di share di grup jihad Al-Maliki Bu. Anak kecil, Masya Allah, buta Bu, Masya Allah. Hafal Quran, hafal hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Masya Allah Bu. Kutubus Sittah itu dihafalin Bu. Masya Allah. Dia buta kan ditanya sama moderator, wahai jihad, kamu kan buta, apakah kamu pernah berdoa ingin bisa melihat? Apa jawabannya Bu? Tidak. Karena Nabi telah bersabda, barang siapa yang dua kekasihnya, apa dua kasihnya? Diambil oleh Allah, maka dia akan masuk surga. Masya Allah, kalau dia ridho. Jihad yang kecil Bu, ya Allah, kalau kita melihat merinding Bu, Masya Allah. Anak yang buta Bu bisa menghafal, kita yang punya mata sehat, alhamdulillah, kadang kok males. Kita harus cemburu Bu yang seperti ini. Makanya boleh kita cemburu pada orang-orang yang berilmu Bu. Kita bisa terinspirasi dari seperti ini. Itu ya Bu ya. Kemudian Ibu yang keberapa? Bagi orang yang ya tata
contoh yang terbata-bata. Bu, keringetnya sak jagung-jagung lah disalahin sama Ustazah Hilda terus atau doa jagung nggak bener-bener. Ya nggak Bu? Masya Allah. Sampai kadang seperti itu ya Bu ya. Dapat 2 pahala Bu. Pahala belajar Al-Quran dan pahala apa Bu? Pahala kerja kerasnya tadi Bu. Ini kok ya ora kapok, maaf. Itulah. Jadi Ibu, semakin kita itu justru susah, itu tantangan buat kita. Makanya nanti Bu ini, makanya ini ada syaratnya menuntut ilmu. Ini yang terakhir, saya sampai jam berapa Pak? Nanti kalau nggak di stop nggak mandek-mandek. Jadi Ibu, itulah Ibu, apa namanya, keutamaan orang yang belajar Al-Quran itu seperti itu. Bahkan Ibu, orang yang belajar itu akan didoakan oleh malaikat. Ini yang terakhir, akan didoakan oleh malaikat Bu. Doanya apa? Allahumma gfir lahu warhamhu. Pokoknya doanya ampuni dia, rahmati dia ya Allah. Doanya malaikat. Kira-kira kalau doanya malaikat itu diijabah mboten? Diijabah. Bahkan Ibu kita dikasih rahmat, dinaungi, dikasih sakinah, ketenangan ketika menuntut ilmu. Makanya ketika tenang banyak yang ngantuk. Karena dinaungi malaikat tadi. Itu Bu, terutama baca Al-Quran. Kemudian yang terakhir Bu, apa sih syaratnya untuk belajar itu? Ini Bu yang membuat kita harus benar-benar kita catat di buku yang paling depan. Yang pertama Ibu, zakat, ada kecerdasan. Kalau kita tidak cerdas gimana? Kan tidak setiap orang cerdas Bu, itu kan? Ada kecerdasan Bu. Ibu, kalau kita merasa tidak cerdas, maaf, kemampuannya terbatas, maka setiap ilmu itu diikat seperti ini, ditulis Bu. Ali bin Abi Thalib ngendika Ibu, kalau kita pengen mengikat ilmu maka catat itu. Ada 2 ingatan, ketika menulis dan ketika mencatat. Ada hal-hal yang perlu dicatat Ibu. Kadang kita belajar tajwid, ya kan Bu? Kok lupa terus nama-namanya itu, ya kan Bu? Gak hafal, bacanya bisa tapi gak hafal. Mat jaiz isim piye, mat wajib piye, mat arif sukun, mat bada, mat iwat, mat kok akeh banget. Kenapa mat gak hafal ya kan Bu? Mat topi. Dicatat, ini dicatat. Supaya apa Bu? Nabi ketika Bu, kayak tadi ya, apa itu ilmu, apa Al-Quran itu seperti onta. Onta itu kalau kita dekat itu kayaknya lemah lembut gitu kan Bu, nggak gerak. Tapi kalau kita lepas ikatannya Bu, onta ini akan lari kemana-mana sampai mungkin meninggalkan rumah. Itu seperti ilmu, makanya harus dicatat. Karena kita mempunyai kemampuan yang terbatas, maka diulang-ulang. Ibu, ini Bu, maaf ya, di pondok saya itu Bu, yang hafal Quran ini cerita tapi untuk menginspirasi. Ini saya sangat terinspirasi sekali. Jadi Ibu, ketika pendaftaran itu ada satu anak kampung Kepos itu Bu ya. Itu tuh anaknya tuh Masya Allah, bacaannya tuh Masya Allah Bu. Pokoknya kalau diterima di pondok tape itu nggak layak. Tapi waktu itu saya sama suami diskusi, gimana ini? Udah Bismillah kita terima aja. Singkat cerita Bu, anak yang kemampuannya terbatas tadi, bacaannya juga belum jelas, Masya Allah Ibu, luar biasa. Kemarin waktu ada kenaikan kelas Bu, dia mendapatkan santri teladan. Setiap ziyadah itu dia bisa terus Bu. Padahal orang kampungnya itu Bu, kalau dia itu kayaknya maaf, anak yang kurang pas gitu, kurang gendep gitu Bu, Masya Allah. Luar biasa ini Bu, benar ini Bu. Makanya apa Bu? Karena dia itu telaten, sabar gitu Bu. Jadi belajar apapun tuh harus sabar Bu. Gitu ya Bu ya. Pertama tadi ada kecerdasan. Kalau kita merasa tidak cerdas, merasa
merasa kemampuannya terbatas, apalagi sudah taman kawan. Makanya harus diulang. Yang gurunya harus sabar, muridnya apalagi juga harus sabar. Itu Bu ya. Kemudian yang kedua Ibu, harus serius, sungguh-sungguh. Ibu, saya sering mengulang-ulang. Sungguh-sungguh itu yang bagaimana? Sungguh-sungguh itu Ibu, ibarat kita lari, jatuh, bangun lagi. Lari, jatuh, bangun lagi, itu namanya sungguh-sungguh. Jadi Ibu, haus akan ilmu, sungguh-sungguh. Ini kisah yang selalu saya ulang-ulang Ibu. Mungkin ini bisa menginspirasi Ibu nggih. Ini kisah dari sejarah Imam Syafi'i Ibu. Jadi bagaimana Imam supaya kita itu bersemangat menuntut ilmu, haus akan ilmu. Jadi mengibaratkan begini, seandainya kamu punya satu anak gadis yang sangat cantik, kemudian anak ini hilang, pasti kamu akan bingung kan? Pasti kamu akan semangat untuk mencarinya. Itulah ketika kita mencari ilmu itu seperti itu. Seperti punya anak gadis cantik hilang, maka semangatnya mencari itu seperti mencari orang yang hilang tadi. Itu Bu. Karena ilmu itu Ibu, orang yang berilmu itu maaf, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Masya Allah, Allah akan mengangkat derajat. Jujur Bu, sama-sama profesor doktor, misalnya ya Bu ya, sama-sama jabatannya, tapi yang satu Bu, bacaan Al-Qur'annya bagus, dia paham Al-Qur'an, kira-kira maaf, di lingkungan kampungnya, di lingkungan kantornya, kira-kira yang lebih disegani, dihormati yang mana? Yang paham Al-Qur'an. Inilah cara Allah mengangkat derajat. Ibu, orang yang belajar Al-Qur'an ini, menurut survei yang diadakan oleh Syekh Ali Jabir ketika masih hidup, katanya Indonesia itu baru 35% yang bisa membaca Al-Quran, orang Islamnya. Tapi mungkin yang baca Al-Quran secara fasih dan benar itu hanya berapa Bu? Maaf ya Bu ya, kita kan sering mendengar para pejabat kita Bu pidato, dia salam aja pelo kan Bu. Maaf loh Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Itu pun menunjukkan bahwa lidahnya itu nggak bisa Allah, ya kan Bu? Nah padahal kalau bisa ngaji pasti bisa Allah. Nah itu menunjukkan baru 35% Bu. Semoga kita yang termasuk 35%. Jadi yang pertama tadi apa Bu? Ada kecerdasan. Yang kedua sungguh-sungguh, tidak putus asa, nggak mutungan. Nggak mutungan Bu. Karena orang mutung biasanya terus nanti setan itu paling suka dengan orang yang mutung. Gitu ya Bu ya. Ini Bu nggak bisa ya Bu ya. Ini saya memotivasi saya sendiri Bu. Saya tuh kalau ngaji juga masih disalah-salahkan Bu. Walau kalau di depan muridnya kayaknya bener sendiri. Iya Bu ya, itu lagi Bu. Ngajar tapi masih belajar. Hebat. Ustazah hidup masih belajar. Jadi Ibu, kita itu tadi sampai kapan kita belajar? Kalau kita layak untuk hidup, ya layak untuk belajar. Kemudian yang keberapa Bu? Yang ketiga. Yang ketiga adalah tadi apa? Sungguh-sungguh, cerdas. Kemudian yang ketiga adalah bulughah. Bulughah itu apa ya Bu? Ada modal. Ibu, kita mondokkan anak ngaji Bu, Quran sanad. Maaf ya Bu ya, bisa bersanad itu Bu, Masya Allah. Mahal Bu bayarnya. Makanya maaf ya Bu ya, kalau ada seandainya ngaji kok ada SPP-nya, itu memang lebih layak Bu. Kita
bahasa Inggris malah lebih mahal bayarnya, ya enggak? Saya tuh pernah dengar Bu, itu loh kelas di apa namanya bimbel itu, masya Allah puluhan juta Bu, ada 10 juta lebih Bu, masya Allah. Nah kayak gitu Bu, masya Allah. Harus ada apa Bu? Modal. Belajar sangat ibu ya, kemarin anak saya itu Bu, baru daftar waktu 17 juta Bu. Bisa Abdul Karim itu, maaf ya Bu, maksudnya apa? Memang ilmu itu mahal gitu Bu. Kalau dibandingkan yang lain, kita untuk tas saja kadang beli 1 juta juga pelapang ya Bu ya. Ya enggak? Masya Allah. Untuk ilmu ibu maka butuh modal. Ulama zaman dahulu sampai jual genteng Bu, jual pakaian, jual perabotan untuk belajar ini butuh modal. Dan juga yang ke berapa? 4 itu balik ya Bu ya. Yang tadi rakus ya, ada kata-kata rakus Bu. Rakus itu bersemangat banget, haus. Ilmu itu haus. Orang ibu kalau dia itu sudah bisa menikmati, menuntut lezatnya menuntut ilmu Bu, masya Allah, seperti minum air laut Bu. Semakin banyak semakin haus. Jadi ibu, kita itu kalau sudah semakin belajar banyak, semakin merasa bodoh, ya enggak? Kok saya baru sekarang ya tahu ya. Saya tuh pernah tanya ibu, masa idah saja ibu ya, masa idah orang ya yang apa namanya ditinggal, meninggal suami atau cerai itu aja mereka tuh nggak bisa membedakan. Kalau ditinggal cerai, ditinggal meninggal itu masa idahnya berapa ibu di sini? 4 bulan berapa? Hah? 4 bulan 10 hari. Kalau ditalak berapa? 3 bulan. 3 kali masa umroh ya, 3 kali masa suci. Itu nggak setiap orang tahu loh Bu. Banyak yang ditinggal suaminya itu malah umroh, maaf loh Bu. Padahal ketika iddah itu nggak boleh pergi-pergi dari rumah kalau memang tidak ada kewajiban yang mendesak. Nggak ada hal-hal yang mendesak, ini ilmu ini. Kalau nggak ngaji, nggak tahu gitu ya Bu ya. Jadi rakus dengan ilmu. Kemudian ibu yang kelima adalah Versailles Ustaz. Ada pembimbingnya, ada petunjuk dari Ustaz, ada gurunya. Ada guru. Masya Allah ibu. Semakin semangat muridnya, semakin semangat gurunya Bu. Makanya dua-duanya itu memang harus semangat Bu. Deloknya muridnya semangat, kadang mempengaruhi Bu, gurunya itu udah semangat. Makanya guru dan murid harus semangat, ya Bu ya. Jadi gini Bu, orang yang pandai itu tadi ya, orang yang pandai itu pasti akan selalu mencari ilmu untuk keselamatan dirinya. Orang yang tidak mau menuntut ilmu berarti dia itu menjerumuskan dirinya. Ini yang perlu diingat Bu. Orang berilmu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Orang yang menuntut ilmu itu merupakan jalan tol masuk surga. Jadi jalan tol itu bukan yang di jalan-jalan itu, tapi menuntut ilmu itu termasuk jalan tol masuk surga, akan dimudahkan. Dan yang terakhir Ibu, tunggu zaman harus membutuhkan waktu yang lama, masya Allah. Makanya Ibu ada orang ngaji puluhan tahun, harus sabar menuntut ilmu, butuh waktu yang sangat lama. Kita siapkan diri kita Ibu belajar untuk waktu yang lama. Jangan kok ditarjen aku meh taksir setahun bae lah. Sak intu-intue lah ya Bu ya. Sampai kapan? Sampai kita bisa mengajarkannya. Itulah Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini semoga ada manfaatnya, terutama untuk diri saya sendiri dan juga umumnya untuk ibu-ibu semua yang hadir pada siang hari ini. Semoga kita semuanya termasuk keluarga Allah. Amin. Ahlul Quran, ahlullah. Dan dengan membaca Al-Quran, dengan belajar Al-Quran, ibu
semoga kita akan mendapatkan syafaatnya besok pada hari kiamat insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.